Indonesia melawani sistem pertahanan sawit segera rampung, Eropa bakal gigit jari. AS serang UU deforestasi Uni Eropa, Indonesia lantang suarakan perlawanan demi bisnis sawit. Perang Jepang versus Amerika, konflik baru yang dipengaruhi iklim politik. Cina memulai perang dagang, Kanada tak tinggal diam. Halo Sobat Pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Putri Anju di program Resum Pojok Negeri Media. Pemerintahan Republik Indonesia membentuk sistem pertahanan sawit dan segera rampung sebelum peraturan anti deforestasi Uni Eropa berlaku pada 2025. Sistem itu mencakup aspek penelusuran mengenai hasil perkebunan sawit di Indonesia. Dengan demikian, hasil sawit di Indonesia bisa masuk Uni Eropa karena dijamin tidak berkaitan dengan penggundulan hutan. Berikut informasi selengkapnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memerintahkan sistem pertahanan sawit Republik Indonesia rampung dalam waktu 3 bulan. Sistem ini harus selesai sebelum peraturan anti deforestasi Uni Eropa atau EUDR berlaku pada 2025. Erlangga mengatakan sistem itu mencakup aspek penelusuran mengenai hasil perkebunan sawit di Indonesia. Dengan demikian, hasil sawit Republik Indonesia bisa masuk Uni Eropa karena dijamin tidak berkaitan dengan penggundulan hutan. Menurut Erlangga, sistem ini akan melibatkan lintas kementerian dan badan. Di antaranya Kementerian Pertanian, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit juga turut membantu. Dia bilang Badan Informasi Geospasial, Kementerian ATR, serta KLHK akan menyiapkan data mengenai sawit. Kementerian Pertanian dan BPD PKS akan menyiapkan aturannya. Dia berharap aturan dan sistem tersebut akan selesai pada 2024. Dengan demikian, pemerintah bisa langsung mengumumkan bahwa sawit Indonesia bebas dari deforestasi. Di samping itu, Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah berencana meningkatkan dana untuk program peremajaan sawit rakyat atau PSR atau replanting 2 kali lipat. Dia mengatakan, rencananya pemerintah akan meningkatkan dana PSR dari 30 juta rupiah menjadi 60 juta rupiah per hektar. Erlangga mengatakan dana sebesar 60 juta rupiah nantinya juga tidak hanya diberikan tahun pertama. Dia mengatakan kemungkinan dana PSR akan diberikan hingga tahun ketiga. Dia berharap uang itu bisa dipakai untuk biaya hidup para pemilik kebun. Erlangga mengakui program peremajaan tanaman sawit rakyat saat ini masih mendek. Dia bilang rata-rata capaian peremajaan hanya 50.000 hektar per tahun. Padahal Presiden Joko Widodo memasang target hingga 180.000 hektar per tahun. Selama ini, dana untuk program PSR disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPD PKS. Dana yang disalurkan hingga saat ini mencapai 9,25 triliun rupiah dengan luas lahan mencapai 331.000 hektar. Program peremajaan sawit rakyat adalah upaya pemerintah meningkatkan produktivitas dan kualitas produk kelapa sawit Indonesia, khususnya produk yang dihasilkan oleh pekebun sawit rakyat. Program yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi pada 2015 ini juga ditujukan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Laporan di lapangan selama ini petani mengeluhkan anggaran peremajaan 30 juta rupiah per hektar sangat minim. Hal ini karena anggaran bantuan yang minim, membuat petani tidak bisa melanjutkan perawatan sampai ke TM atau tanaman penghasilkan. Bahkan ada usulan untuk lebih efektif, program bantuan peremajaan dibarengi dengan bantuan sarana dan prasarana atau Sarpras.
sekarang yang dibahas adalah critical mineral. Nah, kalau di Eropa itu concern-nya terkait dengan deforestasi. Nah, tentu turunan dari deforestasi produk Indonesia cukup banyak, apakah itu kelapa sawit, apakah itu kopi, karet, kakao, furniture. Nah, tentu kita lihat di masing-masing belahan dunia atau trading partner kita, mereka punya perhatian yang tersendiri. Nah, tinggal kita bagaimana memanfaatkan standar-standar yang bisa sejalan dengan mereka, termasuk di kelapa sawit. Kelapa sawit, saya bersama Deputy Prime Minister Datu Fadilah bin Yusuf Muhammad, ini kemarin kita sudah ke EU dan menyatakan keberatan Indonesia dan Malaysia terhadap EUDR, dan kita minta agar guidelines-nya mengikuti best practice yang sudah berlaku, misalnya di furniture dengan verifikasi sertifikasi SVLK, atau di kelapa sawit MSPO, Malaysian Standard, ISPO, Indonesia Standard, atau European Standard, RSPO, diberlakukan. Jadi jangan reinventing the new standard yang belum pernah diberlakukan selama ini dalam pengembangan industri. Karena ini ekspor Indonesia bisa terganggu di tahun depan sebesar 6 billion euro. Karena EUDR ini akan diberlakukan dalam waktu 18 bulan setelah diberlakukan di bulan Juni tahun ini. Tentu ini akan berlaku Desember tahun 2024. Resiko begitu ya, ekspor sawit ini akan tergerus bahkan 6 miliar euro di tahun depan. Sebetulnya dari adanya potensi negatif demikian, apa upaya Indonesia yang kiranya bisa dilakukan saat ini agar tidak terjadi di tahun depan? Ya, pertama dengan Uni Eropa sudah ada kesepakatan untuk dibentuk task force, sehingga task force nanti diharapkan bisa menyelaraskan EUDR dengan best practice yang sudah berlaku, sehingga ekspor Indonesia ke EU untuk produk-produk hasil kehutanan tidak terganggu. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah akan mengakselerasi perundingan EU-SEPA. EU-SEPA kita ketahui sudah 14 round, dan masih ada 2 round lagi. Dan sesuai dengan pidato Bapak Presiden di EU di bulan Desember yang lalu, bahwa Bapak Presiden menargetkan ini selesai di akhir tahun ini. Nah, tentu ada beberapa critical issue yang harus diselesaikan, dan kami tentu mengkoordinasikan kementerian-kementerian terkait agar ini segera selesai. Sebab kalau ini bisa selesai, maka tentunya ekspor Indonesia ke EU akan terbuka lebar. Nah, ekspor Vietnam sekarang lebih dari 2 kali lebih tinggi daripada Indonesia di sektor misalnya tekstil. Nah, tentu ini kita harus dorong supaya kita bisa berada par level dengan negara-negara ASEAN yang lain. Oke, baik. Pak Erlangga, banyak juga begitu ya beredar narasi terkait yang mana juga mengapa isu deforestasi ini juga kerap kali diluncurkan begitu oleh Uni Eropa ini, karena memang banyak yang mengarahkan pada perlindungan produk di sana, seperti adanya minyak jagung, lalu juga ada olive oil yang sebetulnya tidak kalah baik begitu dari CPO kita. Apakah dari kacamata seorang Menko Perekonomian RI juga ada arah ke sana sebetulnya, mengapa isu deforestasi ini juga begitu kencang di Uni Eropa? Ya, tentunya kalau kita lihat dalam vegetable oil yang sangat mempunyai daya saing adalah kelapa sawit. Dan oleh karena itu tentu petani-petani di Eropa itu merasa bahwa kelapa sawit itu salah satu substitusi baik itu soya maupun bunga matahari, sehingga tentunya ini menjadi concern para politisi di Eropa karena basisnya sama, basis para stakeholder di wilayah masing-masing, basis suara. Tetapi kita mengatakan bagi Indonesia juga ini adalah 15 juta petani. Kalau kita tambahkan di sektor kopi, kakao, dan yang lain, totalnya bisa dengan 17 juta. Kalau Eropa ini sepakat bahwa kita harus dorongkan smallholder dan inklusif, maka ini harus dibuka. Karena kalau ini tidak dibuka, berarti mereka
membasiskan pada korporasi besar yang terintegrasi. Nah, tentu nilai-nilai ini tidak sesuai juga dengan berbagai partai di Eropa, termasuk juga partai-partai hijau. Jadi tentu ini menjadi perhatian kita bersama, bagaimana menjembatani perbedaan, bagaimana menyikapi daripada kelapa sawit ini. Oke, baik. Pak Erlangga, bicara terkait posisi Indonesia dan juga seberapa kuat power Indonesia untuk melawan begitu ya isu deforestasi agar memang ekspor sawit kita juga arahnya lancar ke Eropa. Ini seberapa kuat Anda melihatnya kita bisa melawan itu? Ya tentu karena namanya trade harus dua belah pihak. Tentu perhatian Eropa terhadap dua komoditas utama Indonesia, yaitu kelapa sawit dan nikel ataupun baja. Dua-duanya ini menjadi perhatian dan dua-duanya mempunyai kasus. Satu, kelapa sawit itu melalui RID, itu mereka menggugat bahwa sesudah Indonesia menggugat Eropa dalam Undang-Undang RID 2 atau WTO, di mana mereka mengatakan sudah 2030 tidak boleh ada biodiesel dari Indonesia. Yang kedua, mereka menggugat Indonesia dalam nikel, bahwa Indonesia melarang ekspor nikel ore. Nah, itu mereka menangkan di WTO. Ditambah lagi nanti ke depan mereka akan mendorong untuk diterapkannya CBAM, yaitu Carbon Border Adjusted Mechanism. Bagi produk yang semacam smelter, besi baja dan turunannya, itu kalau tidak dikenakan carbon tax di Indonesia, mereka akan mengenakan carbon tax di Eropa. Jadi kita lihat bahwa Indonesia punya produk dari hulu hilir, mereka sangat khawatir. Nah, ini menjadi bagian daripada perundingan kita. Kalau industri kita sangat kompetitif, mereka menjadi sangat khawatir. Kalau industri kita dalam hal ini, dalam tanda petik tidak efisien, mereka dalam tanda petik agak bergembira. Makanya kita tentu harus lebih bisa berdiplomasi dan juga berbicara dengan mereka agar kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Karena kalau kita selalu berkasus, ini bukan... Amerika Serikat serang Undang-Undang Deforestasi Uni Eropa. Kebijakan tersebut bisa mengancam keberlangsungan industri hingga melambungkan harga. Indonesia lantang suarakan perlawanan demi bisnis sawit. Berikut informasi selengkapnya. UE Deforestation and Free Regulation atau UDR yang merugikan Indonesia kini mulai disorot Amerika Serikat, AS dan sejumlah pihak di Eropa. Kebijakan tersebut bisa mengancam keberlangsungan industri hingga melambungkan harga. Seperti diketahui, Komisi Uni Eropa atau UE pada 6 Desember 2022 menyetujui Undang-Undang atau UU Produk Bebas Deforestasi atau UDR. EU Deforestation Free Regulation atau UDR dinilai menjadi salah satu tantangan yang dapat merugikan komoditas perkebunan dan kehutanan di Indonesia, salah satunya kelapa sawit atau CPO. Begitu diadaptasi dan diimplementasikan, undang-undang ini akan menutup rantai pasok yang masuk ke kawasan itu dari produk-produk yang dianggap menyumbang deforestasi dan degradasi lahan. Sebagai rancangan regulasi yang dibentuk Uni Eropa atau UE dengan sasaran untuk mengenakan kewajiban uji tuntas terhadap sejumlah komoditas perkebunan dan kehutanan. Dengan kebijakan baru ini, setiap perusahaan yang memasok minyak sawit, sapi, kedelai, kakao, kayu, dan karet, serta produk turunannya seperti coklat, daging sapi, hingga furnitur. Seperti diketahui, Indonesia merupakan pemasok minyak sawit terbesar di dunia dan merupakan salah satu produsen kakao, kayu, dan karet dunia. UE Deforestation Free Regulation atau UEDR juga dinilai dapat mengecilkan berbagai upaya dan komitmen Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan yang menyangkut isu perubahan iklim hingga perlindungan biodiversity sesuai dengan kesepakatan, perjanjian, dan konvensi multilateral. Uni Eropa juga menyerang Indonesia dengan produk andalannya yakni biodiesel turunan dari crude palm oil alias CPO. Melansir kabar dari Reuters, Uni Eropa kini telah melakukan penyelidikan apakah biodiesel Indonesia menghindari bea UI melalui China dan Inggris. Penyelidikan tersebut mengikuti permintaan awal dari Dewan Biodiesel Eropa, sebuah asosiasi produsen Eropa.
Bagaimana tidak? Menjadi persoalan Uni Eropa ini merupakan tujuan terbesar ketiga Indonesia untuk produk minyak sawit. Ini pun menjadi pasar penting untuk biodiesel Indonesia yang dibuat dari minyak sawit. Menilik data Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan, volume ekspor biodiesel Indonesia mencapai 180,75 ribu ton dengan nilai total 191,99 juta US dollar. Indonesia bersama dengan Malaysia dan Uni Eropa juga telah sepakat untuk membentuk gugus tugas ADH atau ADH Joint Task Force on UEDR guna mengatasi berbagai hal terkait dengan pelaksanaan UEDR yang dihadapi Indonesia dan Malaysia. Gugus tugas tersebut juga dibentuk untuk mengidentifikasi solusi dan penyelesaian yang terbaik terkait implementasi UEDR. Yang diinisiasi oleh Indonesia di dalam kunjungan bersama antara Menko Perekonomian dan DPM Malaysia itu kan terus mendapatkan dukungan dari like-minded countries. Nah, beberapa waktu yang lalu baik Republikan maupun Demokrat juga mempertanyakan UEDR. Jadi like-minded country itu terinspirasi oleh apa yang dilakukan Indonesia dan Malaysia. Dilansir melalui mypalmoilpolice.com, kelompok bipartisan baik dari Partai Republik dan Demokrat juga telah menyoroti kebijakan UEDR yang dianggap tidak adil bagi para petani yang akan memasuki pasar Eropa. Selain itu, penundaan implementasi atau perubahan regulasi UEDR juga dinilai menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk saat ini. Lebih lanjut, pernyataan keberatan terhadap kebijakan UEDR juga sejalan dengan pandangan Menteri Pertanian UI. Selain itu, sebanyak 20 dari 27 menteri juga menyerukan untuk dilakukan penundaan UEDR pada pertemuan Dewan Agriculture Fisheries Council Configuration atau Agrifis yang telah diselenggarakan dalam waktu dekat ini. Kebijakan UEDR yang juga telah mendapat sorotan dari New York Times dan Financial Times juga dinilai akan memberikan dampak berupa potensi masalah pada rantai pasokan yang berkelanjutan, harga, dan pilihan konsumen hingga dampak bagi petani dan negara pengekspor. Asosiasi Pertanian yang terkemuka di Uni Eropa, Copa Cogeca, juga telah menyampaikan saran penundaan implementasi kebijakan UEDR karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan karena waktu penyiapan kerangka kerja yang lebih memadai tidak dapat diselesaikan hingga batas waktu implementasi kebijakan UEDR tersebut. Gelombang kekhawatiran juga diutarakan oleh berbagai negara-negara seperti India dan Brasil, serta sejumlah negara lainnya yang menyampaikan perhatian yang sangat serius mengenai tuntutan dari implementasi kebijakan UEDR tersebut. Lantas, mengapa sawit Indonesia dihubungkan dengan isu deforestasi? Deforestasi merupakan istilah terkenal jika membahas tentang hutan. Secara sederhana, deforestasi juga didefinisikan sebagai perubahan tutupan suatu wilayah dari berhutan menjadi tidak berhutan. Dari suatu wilayah yang sebelumnya memiliki bertajuk berupa hutan atau vegetasi pohon dengan kerapatan tertentu, menjadi bukan hutan atau bukan vegetasi pohon atau bahkan tidak bervegetasi. Definisi tersebut diperkuat dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang tata cara pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan atau RIDD yang menyatakan secara tegas bahwa deforestasi adalah perubahan secara permanen areal hutan menjadi tidak berhutan yang disebabkan oleh kegiatan manusia. Eratnya kaitan sawit dengan isu deforestasi didukung dengan banyaknya penelitian hubungan antara ekspansi perkebunan sawit dan dampaknya terhadap deforestasi. Penelitian terkait deforestasi dari perkebunan skala besar di Indonesia telah banyak dilakukan. Yu et al. 2008, Koch dan Wilkoff 2008, Koch et al. 2011, Kelos et al. 2012, Maintenance et al. 2012, Obczynski et al. 2012, Gunarso et al. 2013, Lee et al. 2014, Tarigan et al. 2015, Wick et al. 2011 melaporkan bahwa dari 9,7 juta deforestasi yang terjadi selama kurun waktu 1997 hingga 2003, sebesar 27% atau 2,6 juta hektar telah diubah menjadi kelapa sawit. Tetapi besaran persentase ini diduga cenderung lebih rendah karena terdapat tutupan lahan lainnya yang telah dikonversi menjadi kelapa sawit seperti lahan terdegradasi dan perkebunan. Perluasan lahan perkebunan kelapa sawit pada akhirnya akan mengkonversi kawasan hutan khususnya pada lahan gambut sehingga akan menyebabkan degradasi lahan atau kerusakan lahan
di mana lahan mengalami penurunan produktivitas. Pembakaran lahan pada saat deforestasi juga akan menyebabkan peningkatan emisi karbon yang berakibat meningkatnya intensitas efek gas rumah kaca pada atmosfer. Hal ini membuat panas matahari terperangkap di bumi sehingga kondisi mengalami pemanasan secara global. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus akan menyebabkan climate change. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI menuduh perkebunan kelapa sawit penyebab deforestasi itu hanya ilusi. Mengutip dari catatan yang ditulis GAPKI pada websitenya, tuduhan deforestasi yang digaungkan Eropa kepada sawit Indonesia tidak tepat. Terlebih pemahaman definisi hutan yang Eropa pahami berbeda dengan yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, menurut GAPKI didefinisikan sebagai suatu hamparan lahan yang didominasi perpohonan dan juga kawasan yang secara administrasi ditetapkan sebagai hutan. Sedangkan FAO yang diadopsi Eropa menyatakan hutan sebagai lahan dengan luas minimal 0,5 hektar dengan ketinggian minimal 5 meter dan membentuk kanopi lebih dari 10%. Oleh sebab itu, jika merujuk definisi hutan Eropa di mana tutupan lahan 10% masuk definisi hutan, di Indonesia tidak ada lahan yang tidak tertutup. Meski sudah berstatus APL, jika memenuhi kriteria definisi hutan FAO, ketika namanya diganti sawit Indonesia tetap dianggap deforestasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan GAPKI ditemukan bahwa perubahan tutupan antara Indonesia dengan Malaysia ini tidak jauh berbeda. Malaysia karena telah memiliki kebun karet yang luas kemudian mengkonversikannya ke sawit yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia yang juga melakukan konversi lahan yang sama. Selanjutnya pada studi lain yang dilakukan Eric Major dalam sebuah jurnal yang berjudul Oil Palm and Biodiversity juga menemukan fakta serupa. Hilangnya hutan hujan tropis bukan sepenuhnya akibat pengembangan industri kelapa sawit. Jurnal tersebut memperlihatkan antara tahun 1972 hingga 2015, hanya setengah dari perkebunan kelapa sawit dibuka di hutan, sedangkan setengahnya lagi menggantikan lahan pertanian, padang rumput, semak belukar, dan penggunaan lahan lainnya. Uni Eropa tidak melihat bahwa Indonesia telah melakukan moratoris perluasan lahan sawit yang mendorong efisiensi lahan sawit yang ada untuk meningkatkan produktivitas. Moratorium ini telah dilaksanakan sejak tahun 2011 dan terus diperpanjang hingga terakhir tertuang pada Inpres nomor 8 tahun 2018 tentang penundaan dan evaluasi perizinan serta peningkatan produktivitas perkebunan sawit yang ditekan Jokowi pada 19 September 2018. Meski demikian, perkebunan sawit tetap saja memunculkan dampak negatif. Untuk mengurangi dampak negatif industri kelapa sawit terhadap lingkungan, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai mitigasi atau mengurangi emisi karbon. Di antaranya adalah melakukan evaluasi kesesuaian lahan, yaitu dengan mengidentifikasi karakteristik lahan gambut sebelum melakukan deforestasi untuk pembukaan lahan perkebunan. Selain itu juga dapat mengaplikasikan teknik zero burning, yaitu teknik pembukaan lahan tanpa melakukan pembakaran pada lahan. Tentunya untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan juga diperlukan dukungan kebijakan pemerintah. Salah satunya yaitu telah dikeluarkannya Permentan nomor 11 tahun 2015 tentang penerapan ISPO atau Indonesian Sustainable Palm Oil atau ISPO. Penerapan ISPO dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan perkebunan kelapa sawit melalui penerapan 7 prinsip dan kriteria. Pengelolaan lahan gambut dalam ISPO didukung dengan peraturan Permentan nomor 14 tahun 2009 dan Inpres nomor 10 tahun 2011. Ancaman perang baru bisa terjadi antara Amerika Serikat dan Jepang. Konflik baru yang dipengaruhi iklim politik, di mana akuisisi perusahaan baja Jepang Nippon Steel ke perusahaan Amerika Serikat US Steel coba dijegal oleh pemerintahan Presiden Joe Biden. Berikut informasi selengkapnya. Ancaman perang baru bisa terjadi antara Amerika Serikat, AS, dan Jepang. Ini bukan terkait perang sungguhan, melainkan perang di bidang ekonomi, di mana akuisisi perusahaan baja Jepang Nippon Steel ke perusahaan AS US Steel coba dijegal oleh pemerintahan Presiden Joe Biden. Federasi Bisnis Jepang, kelompok bisnis terbesar di negara itu, bahkan menulis surat resmi ke Menteri Keuangan AS Janet Yellen yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Investasi Asing di Amerika Serikat atau SVIUS yang sedang meninjau transaksi tersebut. Ia didesak untuk tidak terpengaruh tekanan politik di Paman Sam saat meninjau rencana akuisisi tersebut.
US Steel sendiri kini mengalami masalah keuangan dan kemungkinan bisa melakukan penutupan kantor pusat dan pabrik di Pennsylvania jika kesepakatan diblokir. Merujuk data BBC dengan pengambil alian senilai 14,9 miliar US dollar yang disetujui oleh perusahaan pada bulan Desember, ini bisa menjadikan perusahaan sebagai yang terbesar di dunia mengalahkan baja Cina. Namun Biden memberikan peringatan sejak pekan lalu, menyebut kesepakatan akuisisi bisa menimbulkan resiko keamanan nasional dengan merugikan industri baja Amerika. Partai-partai besar di AS yang kini berlaga di pemilu presiden Republik dan Demokrat berikut calon presidennya, Donald Trump dan Kamala Harris juga menentang rencana bisnis ini. Mengutip peneliti tamu di Peterson Institute for International Economics dan mantan pengacara perdagangan yang telah bekerja dengan berbagai perusahaan, termasuk US Steel, Alan Wolf, intervensi politik memang biasa terjadi di dalam industri baja. Lebih dari 20 tahun yang lalu misalnya, perlindungan untuk baja AS juga dilakukan Presiden George W. Bush yang dikenal sebagai seorang pedagang bebas. Trump kala berkuasa sebelum Biden juga mendeklarasikan perang dagang dengan mematok tarif tinggi ke asing untuk melindungi para pembuat baja AS. Biden memang mengubah aturan perlindungan tersebut tetapi masih mempertahankan beberapa penjagaan. Ini pun ujar Wolf membuat ketegangan kerap terjadi dengan para sekutu. Namun belum diketahui sikap Jepang dengan pemberitaan ini. Hingga 2020, Stifel sebenarnya secara resmi hanya memblokir 5 investasi asing di negeri itu. Rata-rata melibatkan China, musuh ekonomi AS, bukan Jepang yang sekutu paman. China memulai perang dagang dengan Kanada. Negara itu secara resmi meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor kanola. Kementerian Perdagangan China penyelidikan informasi awal menunjukkan adanya dumping biji minyak kanola. Berikut informasinya. China memulai perang dagang dengan Kanada. Negara itu secara resmi meluncurkan penyelidikan anti-dumping terhadap impor kanola selasa 10 September 2024. Kementerian Perdagangan China mengatakan penyelidikan tersebut akan memeriksa impor dari 1 Januari hingga 31 Desember 2023. Beijing menambahkan bahwa bukti dan informasi awal menunjukkan adanya dumping biji minyak kanola. Lebih dari separuh kanola yang diekspor oleh Kanada dikirim ke China dengan jumlah mencapai 5,5 juta metrik ton kanola pada tahun 2023 seharga 3,72 miliar US dollar atau 57 triliun rupiah. Impor kanola dari Kanada mencapai 94% dari total seluruh impor biji-bijian China. Sementara itu, Menteri Pertanian Kanada, Lawrence Mesolai, mengatakan produk-produk negara itu memenuhi standar tertinggi dan sistem inspeksinya kuat. Ia menyebut prihatin dengan keputusan China ini. Sebelumnya, serangan ke kanola Kanada dilakukan pasca Ottawa mendeklarasikan tarif 100% atas impor kendaraan listrik dan tarif 25% atas impor baja serta aluminium Beijing. Rencananya ini akan diberlakukan 1 Oktober dan 15 Oktober mendatang. Perlu diketahui mengutip FOA, industri manufaktur otomotif Kanada mempekerjakan lebih dari 125.000 orang. Kanada telah menginvestasikan miliaran dolar untuk mendukung transisi ke kendaraan listrik dan memperkuat rantai pasokan baterai domestik. Pada konferensi pers di Halifax di pantai Atlantik Kanada, Trudeau sempat menyatakan bahwa kelebihan produksi kendaraan listrik Cina dan subsidi besar-besaran dari pemerintah untuk sektor otomotifnya mengharuskan kita untuk bertindak. Kedutaan besar China di Kanada langsung bereaksi dan menyampaikan ketidakpuasan yang kuat atas rencana Ottawa itu. Perlu diketahui, Komisi Eropa bulan lalu juga mengeluarkan draft terbaru soal bea masuk ke mobil listrik buatan China. Hal ini merupakan kelanjutan aturan yang sebelumnya sudah diterapkan sementara di Juni, sekitar 17% hingga 37,6%, di atas bea masuk saat ini sebesar 10%. Rencananya draft itu akan disetujui Oktober nanti,
Dalam pernyataan terbaru, Komisi Eropa mengatakan pihaknya akan mengenakan bea masuk impor selama 5 tahun hingga 36% pada mobil listrik Cina. AS sendiri sudah mengumumkan memberlakukan peningkatan tarif impor kendaraan listrik Cina sejak Mei. Presiden AS Joe Biden bahkan meningkatkannya hingga 4 kali lipat menjadi 100%. Sebelumnya, pajak impor yang berlaku adalah 25%. Kebijakan ini bahkan sudah resmi berlaku 1 Agustus lalu. Di saat yang sama, AS juga menaikkan tarif impor sel surya dari Cina naik 2 kali lipat menjadi 50%. AS juga menggandakan tarif semikonduktor Cina dari 25% menjadi 50%, lalu meningkatkan 3 kali lipat tarif impor produk baja dan aluminium menjadi 25%. Pada bulan Mei tahun ini, Amerika Serikat mengumumkan akan mengenakan tarif pada serangkaian produk strategis seperti kendaraan listrik dan semikonduktor dari Tiongkok. Uni Eropa mengikutinya dan meluncurkan penyelidikan anti-subsidi pada mobil impor Tiongkok. Bahkan Kanada, yang selalu menjaga hubungan perdagangan yang relatif stabil dengan Tiongkok, telah bergabung dalam pembatasan impor Tiongkok. Pada bulan Agustus tahun ini, Kementerian Keuangan Kanada mengumumkan bahwa mereka akan mengenakan tarif hingga 100% pada kendaraan listrik Tiongkok dan tarif 25% pada baja dan produk aluminium. Banyak orang meyakini pada saat itu bahwa tindakan keras ini akan memberikan pukulan berat bagi industri manufaktur Tiongkok. Namun, secara tak terduga, kurang dari sehari setelah Kanada mengumumkan kebijakan kenaikan pajak ini, Tiongkok segera merespons dengan keras dan meluncurkan 4 tindakan balasan berturut-turut. Menurut orang dalam industri, salah satu tindakan balasan tersebut mungkin menyebabkan Kanada mengalami kerugian langsung sekitar 950 juta dolar. Namun, yang membingungkan adalah mengapa Kanada tiba-tiba mengambil sanksi keras terhadap kendaraan listrik Tiongkok. Sanksi balasan seperti apa yang diluncurkan Tiongkok terhadap Kanada? Jika Anda menyukai konten video kami, silakan klik untuk berlangganan saluran YouTube kami agar Anda dapat menerima semua konten video terbaru kami. Sekarang mari masuk ke topik. Hari ini, kita semua tahu bahwa kendaraan listrik Tiongkok sangat populer di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, meskipun dengan harga yang mahal. Kini, ekspor kendaraan listrik Tiongkok telah menyebar ke lebih dari 180 negara dan wilayah, mencakup hampir seluruh dunia, termasuk Eropa, Asia, Oseania, Amerika, dan Afrika. Menurut data, total ekspor mobil Tiongkok mencapai 2,5 juta pada tahun 2022, meningkat tajam sebesar 56,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Di antaranya, volume ekspor kendaraan energi baru mencapai 680.000, lebih dari 2 kali lipat. Tentu saja, kendaraan energi baru Tiongkok juga menarik perhatian di pasar dalam negeri. Volume produksi dan penjualan pada tahun 2022 mencapai 7,05 juta dan menduduki peringkat pertama dunia selama 8 tahun berturut-turut. Pada tahun 2023, momentum ini tidak melemah. Data yang lebih cepat menunjukkan bahwa total ekspor mobil Tiongkok melonjak menjadi 4,6 juta kendaraan pada tahun tersebut, dengan ekspor kendaraan energi baru mencapai 1,2 juta, peningkatan sebesar 77,6%, sekali lagi memecahkan rekor sejarah. Momentum pertumbuhan yang kuat ini tidak berhenti pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa ekspor mobil Tiongkok meningkat lebih dari 30% pada paruh pertama tahun ini, mencapai 2,79 juta kendaraan. Dari angka tersebut, tidak sulit untuk melihat bahwa kendaraan listrik Tiongkok tidak hanya populer di pasar global tetapi juga semakin dikenal oleh konsumen. Namun, perlu dicatat bahwa ekspor kendaraan listrik energi baru Tiongkok sebagian besar terkonsentrasi di kawasan maju seperti Eropa dan Amerika Serikat. Pertumbuhan pesat seperti itu tentu saja menimbulkan kewaspadaan dan kekhawatiran negara-negara barat. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.